Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Kita kembali lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, di video kali ini saya masuk ke konten bicara ojol. Di konten kali ini saya mau sedikit memberikan tanggapan saya mengenai apa yang sedang viral di media sosial TikTok dan media sosial lainnya mengenai oknum driver yang dalam postingan tersebut itu mengancam customernya yang cewek. Satu. Kalau kasih bintang 1 jujur, saya samperin ke rumah. Saya kan suruh edit langsung kan. Makanya lain kali asal tahu aja deh, ikutin drivernya aja. Jangan. Sebelum saya masuk ke oknum ini, kita bicara soal kronologinya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kronologinya itu gini, si customer ini pesan aplikasi driver car lah, kita nggak usah sebut aplikasinya apa, tapi kita sebut dia driver ojek online atau driver online car gitu teman-teman. Beliau pesan car dan ketika beliau pesan harga di aplikasi sekian, kita tentukan misal 45.000. Nah jarak ke sana itu melalui yang namanya jalan tol teman-teman. Si customer ini maunya dia mau lewat tol dan si drivernya ini nggak mau lewat tol karena beliau lihat apa yang ada di aplikasinya. Sedangkan yang customer sampaikan bahwasanya dia mau lewat tol, dengan dia mau lewat tol dia akan bayarkan tolnya, tapi jaraknya yang di aplikasi driver itu untuk petanya itu tidak lewat tol gitu. Nah dari penjelasan si customer ini, beliau menyampaikan bahwa sudah sering beliau untuk naik ojek online car dan sering juga beliau juga lewat di tol gitu, karena lebih dekat, dia merasa lebih dekat dan merasa lebih cepat gitu. Kalau lewat jalan yang biasa atau jalan yang bukan lewat jalan tol itu waktunya lumayan lama gitu. Tapi jarak kalau pakai tol itu jaraknya agak sedikit jauh tapi lebih cepat, tidak macet dan tidak makan waktu lagi gitu. Itu maunya si customer, tapi si oknum driver ini tidak mau untuk lewat jalan tol, maunya lewat jalan biasa. Beliau mau lewat jalan tol tetapi dirubah rutenya melalui jalan tol dan harganya meningkat 2 kali lipat, dari harga yang 45.000 jadi 90.000 teman-teman gitu. Jadi ini si customer perempuan ini, beliau mengatakan bahwa sudah sering juga pesan ojek online car dan sudah sering juga lewat tol dan bayarannya juga tetap sama. Menurut saya sebenarnya, menurut pribadi saya, ini sebenarnya dari komunikasi aja. Kalau komunikasi di awal baik antara si driver dan customer untuk mencari jalan keluar, itu nantinya juga akan baik. Tetapi kalau tidak ada titik temu antara dua belah pihak ini, antara si driver dan si customer, itu nanti tidak ada jalan keluarnya, sehingga si oknum driver ini juga bersikuku dengan apa pendapatnya, sedangkan si customer hanya diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh si driver ini gitu. Ini juga jadi pembelajaran buat kita, dan di video tersebut juga si driver juga mengancam untuk kalau diberikan bintang 1, beliau dan teman-teman yang dia ajak untuk datang ke rumah si customer ini. Itu bagian dari pengancaman, kata si perempuan ini. Tapi kalau menurut saya juga itu bagian dari pengancaman, tapi sedikit, agar si customernya tidak memberikan dia bintang 1 sehingga akunnya itu tidak anyet gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai driver car, saya melihat satu sisi gini, kita membutuhkan customer dan kita mendapatkan uang dari customer. Ketika kita berbuat salah seperti itu dalam tanda kutip, pasti kita akan dapatkan akibatnya juga gitu. Bagi saya, menurut saya, yang seperti ini sebenarnya kita harus mengalah. Si customer salah pun tetap kita harus mengalah gitu. Kenapa bisa bilang bisa harus mengalah? Karena kita membutuhkan mereka. Mereka tinggal kasih bintang 1, tinggal pesan driver car yang lain, kan mereka customer. Kalau dalam bahasa istilahnya kan customer adalah raja, pelanggan adalah raja gitu. Jadi
dalam kondisi apapun, walaupun kita benar, customer tetap akan benar dan kita terus mengalah dengan hal itu. Mengalahnya kita juga dengan tepat gitu teman-teman. Oh iya, harus ngalah, iya lewat sini lewat tol, tapi ibu bayar sekian, ibu bayar tol sekian. Jangan dengan customer tidak mau membayar harga rute yang diubah, kita udah marah, kita udah ngancam, dan jangan sampai customer memberikan kita bintang 1. Kalau diberikan bintang 1, kita akan datang ke rumahnya untuk menakut-nakuti si customer tadi. Semua orang sebenarnya tidak sebodoh atau tidak tahu itu, atau tidak segampang itu buat diancam. Orang sekarang ini lebih mudah untuk kalau ketika kita melakukan kesalahan ataupun kita melakukan titik di mana kita ada kata-kata yang mengancam, di situ sudah jadi titik lemahnya kita untuk kita bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, ataupun kita bisa dilaporkan ke kantor driver car-nya agar langsung di-suspend teman-teman. Dan akhir dari atau kelanjutan dari kasus ini, si driver ojek online itu sudah disuspend dan si customer melaporkan melalui aplikasi, melalui TikTok, melalui Twitter dan seterusnya, sehingga berita ini jadi melebar, jadi membuat teman-teman driver car lain juga kena imbasnya karena permasalahan seperti ini. Ya, untuk teman-teman driver car, ya tetaplah bersabar, karena itu tadi saya bilang, karena ketika teman-teman bersabar nantinya juga akan dapatkan hasil yang memuaskan di akhir dari cerita tadi. Tapi kadang kita manusia punya batas kesabaran yang kita tidak bisa tahan, dan juga mungkin kita ada sedikit masalah di rumah sehingga kita terbawa ke pekerjaannya kita. Dan ketika kita emosi dari rumah dan kita kerja di luar, sehingga customer juga kita emosi, padahal itu bagian dari mungkin emosi sesaatnya kita. Dan kuncinya adalah kita tetap harus bersabar menghadapi semua kondisi yang ada gitu. Terus juga bagi customer, saya hanya berikan sedikit pandangan saya juga. Kalaupun kalian menganggap driver itu salah, dan mungkin juga kalian menganggap diri kalian juga tidak merasa salah, ada baiknya lihat satu sisi di mana mereka punya keluarga, mereka punya pekerjaan yang mungkin cuman itu untuk mereka bisa bawa pulang untuk anak dan keluarga mereka di rumah. Bisa juga itu dipikirkan buat teman-teman customer yang nonton video ini, agar teman-teman kita driver car juga mungkin kesalahan sekecil itu bisa dimaklumi, dan kalian hebat karena telah memaafkan si driver car yang mungkin bermasalah dengan kalian. Itu. Jadi itu aja untuk video kali ini, tanggapan saya mengenai kasus yang tengah terjadi di media sosial, dan ini menjadi pelajaran buat saya, pelajaran juga buat teman-teman yang nonton, agar tidak sampai salah dalam mengambil keputusan. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Teman-teman yang suka, yang sependapat, tulis di kolom komentar. Yang tidak sependapat, tulis di kolom komentar. Kita berbagi pendapat di sini, dan kita kembali ke video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.